teman-teman, perkenalkan nama saya Cantik Natali dari kelas 1010 akan membahas dan menjelaskan tentang materi bakteri. Yang pertama terdapat materi sejarah bakteri. Bakteri berasal dari bahasa Latin bacterium atau dalam jamak bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Kedua, ada pengertian. Bakteri adalah organisme hidup bersel tunggal yang sangat kecil. Mereka tidak memiliki inti sel atau prokaryotik dan bisa ditemukan di mana saja, mulai dari tanah hingga di dalam tubuh manusia. Yang ketiga, ada ciri-ciri. Pertama itu termasuk organisme berdiameter 0,5 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Yang kedua, memiliki ukuran yang sangat kecil. Itu membuat bakteri hanya bisa dilihat lewat mikroskop. Yang ketiga, memiliki plasmid, yaitu DNA berbentuk sirkuler. Yang keempat, umumnya bakteri hidup berkoloni dan merupakan uniseluler, atau artinya organisme bersel satu, atau organisme uniseluler adalah makhluk hidup yang terdiri dari satu sel tunggal. Selanjutnya, bersifat kosmopolit atau berhabitat luas. Selanjutnya, dinding sel tersusun dari mukopolisakarida dan peptidoglika. Keempat, yaitu struktur pada bakteri. Pertama, struktur luar, terdiri dari dinding sel, lapisan yang memberi bentuk pada bakteri dan terbuat dari peptidoglikan. Yang kedua, kapsul, lapisan tipis dan licin yang melindungi bakteri dari lingkungan luar. Yang ketiga itu flagela, struktur berbentuk cambuk yang membantu bakteri bergerak. Selanjutnya, pili, pelengkap seperti rambut yang membantu bakteri menempel pada permukaan dan mentransfer materi genetik. Selanjutnya adalah struktur dalam, terdiri dari pertama sitoplasma, zat seperti jeli yang mengandung materi genetik, dan ribosom. Yang kedua, ribosom, partikel kompleks yang terdiri dari butiran kaya RNA dan berfungsi untuk membuat protein. Ketiga, nukleoid, massa seperti benang yang berisi informasi genetik dalam satu lingkar DNA. Selanjutnya, plasmid, potongan melingkar DNA yang berisi informasi genetik. Selanjutnya adalah reproduksi pada bakteri, yaitu yang pertama reproduksi aseksual, yang merupakan reproduksi yang tidak melibatkan organ dan hanya melibatkan satu individu. Biasanya, reproduksi bakteri secara aseksual ini memiliki fase yang bernama pembelahan biner. Pembelahan ini akan terus berlangsung hingga akhirnya bakteri yang tadinya hanya satu terbelah menjadi dua. Yang kedua, reproduksi seksual, terdiri dari beberapa proses yakni transformasi, transduksi, dan konjungsi. Yang pertama, transformasi. Reproduksi seksual transformasi pertama kali diteliti oleh Frederick Griffith di Inggris pada tahun 1928. Transformasi adalah reproduksi seksual dengan cara pemindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri yang lainnya. Yang kedua, transduksi. Proses ini pertama kali diteliti oleh J. Lederberg dan Norton Zinder pada tahun 1952. Proses reproduksi bakteri dengan transduksi dibantu oleh bakteriofag atau faga atau virus bakteri. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu konjungsi. Reproduksi seksual konjungsi adalah pemindahan secara langsung materi genetik atau DNA antara dua bakteri melalui jembatan.
sitoplasma yang terbentuk dari pilus V. Selanjutnya itu bentuk pada bakteri. Yang pertama yaitu bentuk bulat atau coccus. Bentuk bakteri bulat ini jenis bakteri berbentuk bulat seperti bola. Contohnya adalah sebagai berikut. A. Streptococcus pneumoniae, penyebab penyakit pneumonia atau radang paru-paru. B. Streptococcus thermophilus untuk pembuatan yogurt atau susu asam. Yang kedua yaitu bentuk batang atau bacillus. Bentuk bakteri batang biasanya soliter, tetapi dalam beberapa bentuk batang tersusun dalam rantai. Contohnya adalah sebagai berikut. A. Lactobacillus, yaitu agen probiotik dan flora normal sehingga dapat berperan untuk membatasi pertumbuhan bakteri patogen. B. Bifidobacterium, bakteri yang menetap di usus. Yang terakhir adalah bentuk spiral atau spirillum. Bentuk bakteri ini terlihat seperti lengkung, hampir seperti spiral. Contohnya adalah sebagai berikut. Treponema penyebab treponematosis dan Leptospira penyebab leptosirosis. Selanjutnya ada bakteri menguntungkan. Lactobacillus casei, bakteri yang bermanfaat untuk pembuatan keju. Streptococcus thermophilus, bakteri yang digunakan dalam pembuatan yogurt. Yang kedua, bakteri yang merugikan. Terdapat Salmonella typhosa, bakteri merugikan yang menyebabkan penyakit tifus. Vibrio cholerae, bakteri yang merugikan yang menyebabkan penyakit kolera. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.